ini, silakan Pak. Iya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Pardosi untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Dan selamat malam, salam kudus untuk kita semuanya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Ada beberapa dari Bali, saudara-saudara kita ya. Selamat datang dan selamat berjumpa di dalam acara Kamis Ministry kita. Kita semua di sini tergabung dari berbagai tempat ya. Ada dari Bekasi ya. Selamat malam. Puji Tuhan. Ya, Ibu. Terima kasih ya semuanya. Juga di sini ada saudara kita yang dari Singapura juga ya. Ada ya? Ada ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Dan ada yang baru pertama kali saya bertemu dengan Bapak Made Sania dari Bali. Juga di sini ada Wong Indo, ya, orang Indonesia berarti ya, Wong Indo. Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Terima kasih atas partisipasi bergabung di Zoom kita. Ya, pembelajaran Alkitab yang setiap hari Kamis kita lakukan di acara Kamis Ministry kita. Dan semua saudara-saudaraku yang sangat luar biasa, ya, tanpa saya sebutkan satu persatu, ya, nama kita semua, yang penting sudah terdaftar di surga, amin. Itu yang paling penting, luar biasa, ya. Amin. Puji Tuhan. Dan nanti kita memiliki waktu untuk bisa sharing ya, berbagi pengalaman atau tanya jawab di sesi kedua ya, sesudah saya menyampaikan firman Tuhan terkait dengan topik yang akan kita bicarakan malam hari ini ya. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang begitu luar biasa, menyertai kehidupan kami dan mengangkat kami menjadi orang-orang kudus-Mu, anak-anak Tuhan yang telah Engkau selamatkan. Dan setiap hari kami rindu ya Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa semakin diperlengkapi dalam seluruh hidup kami pada saat kami untuk bersiap melakukan segala pelayanan kami. Kami percaya penyertaan Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kami semua. Dan malam hari ini juga terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Kau berikan yang sangat berharga bagi kami semua. Saudara-saudara kami yang tergabung di dalam Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami untuk melengkapi hidup kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah kami. Dan juga semua saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati yang ada di Facebook maupun sebentar yang ada di YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Kuatkan kami Tuhan supaya kami tetap setia kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Juga ada yang belum saya sapa tadi, yang baru mungkin pertama kali bergabung dengan kita. Didit, Bapak Didit mungkin ya. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih ya. Ya, selamat malam Bapak. Ya, terima kasih untuk kesempatan bergabung, bisa hadir malam hari ini. Terima kasih. Nanti kita bisa lebih jauh lagi memberikan pengalaman atau berbagi pengalaman atau tanya jawab pada saat sesi tanya jawab. Nanti sesudah saya menyampaikan pemaparan materi,
tentang topik kita malam hari ini, yaitu kita akan membicarakan Injil-Injil yang keliru atau wrong gospels, ya. Dan ini bagian yang pertama, ya. Ini bagian yang pertama, sesi pertama, dan minggu depan akan kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi hal yang sangat vital, yang sangat mendasar akan kita bicarakan malam ini, ya, Bapak Ibu semuanya, ya. Dan bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya dilepaskan dari kuasa dosa, dilepaskan dari segala dosa, ya, sehingga kita mengalami keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum seseorang memahami Injil yang sebenarnya, Injil yang menyelamatkan, maka Alkitab mengatakan bahwa dia berada di bawah hukuman atau terancam akan mengalami kebinasaan yang kekal, ya, mengalami kebinasaan yang kekal. Dan untuk itu, ya, kita penting sekali memastikan. Jadi bukan mudah-mudahan, ya, bukan semoga, tapi kita perlu memastikan posisi kita, ya, atau keyakinan kita tentang Injil yang sebenarnya, yang ditujukan untuk kita, yang diperuntukkan untuk kita, sehingga kita bisa memastikan bahwa kita sudah ada di dalam kebenaran itu sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sedikit menyampaikan kesaksian di awal ini, kesaksian pribadi saya, bahwa saya sudah melayani hampir 30 tahun lamanya, ya. Saya sudah memberitakan Injil selama hampir 30 tahun lamanya. Dan saya sudah menyaksikan juga banyak orang beragama Kristen yang masih keliru di dalam memahami apa arti sebenarnya daripada Injil itu, ya. Dan dalam pelayanan, ketika saya bertemu dengan bahkan orang-orang yang beragama Kristen pun, ya, yang mengaku pengikut Yesus, mereka lebih banyak atau mayoritas mengatakan bahwa saat ini tidak bisa dipastikan keselamatan kita, masih dalam pengharapan, yaitu sifatnya mudah-mudahan, ya, yang belum pasti, gitu, ya. Dan kita tahu bahwa mereka juga mempunyai pengetahuan, mungkin yang banyak, pengetahuan yang luas mengenai Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang baik, ya, yang rajin melayani di gereja. Bahkan, ya, mereka itu adalah orang-orang yang disebut sudah menjadi hamba Tuhan. Tetapi pengalaman membuktikan bahwa mereka masih berada di posisi yang masih abu-abu, ya, masih abu-abu. Belum ada suatu pengakuan yang clear sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Bukan hanya sesuai dengan Alkitab, ya, karena semua orang juga barangkali yang beragama sesuai dengan rencana dan kehendaknya Tuhan. Karena sekali lagi di dalam Alkitab ini bisa kita lihat ada banyak rencana Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab, belum tentu ada hubungannya secara langsung kepada kita. Betul, ya? Ada banyak rencana Tuhan di dalam Alkitab ini yang belum tentu secara langsung itu dihubungkan dengan kehidupan kita saat ini. Misalnya, ya, Allah dulu berencana menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Apa yang harus dilakukan? Ya, Nuh harus menuruti perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Ya,
Dan dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan kepada Nuh, maka dia diselamatkan dan keluarganya diselamatkan. Nah, itulah rencana Allah dulu ketika Allah ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah, dari ancaman air bah, ya, yang pada saat itu hanya 8 orang yang diselamatkan. Nah, pertanyaannya, apakah rencana keselamatan itu juga adalah cara yang kita tempuh atau cara yang kita peroleh saat ini? Tidak. Kita tidak diperintahkan untuk membuat bahtera supaya kita diselamatkan, bukan? Nah, itu, ya. Kemudian juga Tuhan juga dulu punya rencana untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dari mana? Dari tanah Mesir, dari negeri Mesir. Ya. Dan yang harus mereka lakukan adalah untuk mempersembahkan korban, atau mereka harus menyembelih korban domba, ya, tiap-tiap keluarga, dan kemudian mereka harus mengoleskan darah domba di mana? Di jenang pintu atau di kusen pintu rumah mereka masing-masing, sehingga mereka diselamatkan. Nah, pertanyaannya, apakah rencana Allah untuk menyelamatkan seperti itu adalah rencana Allah untuk menyelamatkan kita juga sekarang? Apakah dengan cara itu kita juga diselamatkan, bahwa kita harus ada kurban-kurban yang dipotong, ya, kemudian darahnya kita oleskan di jenang pintu atau di kusen pintu rumah kita masing-masing? Tentu saja tidak, bukan? Nah, itu jadi, dan lain-lain, banyak rencana Allah, ya, di dalam Alkitab ini, ya, yang tidak ditujukan langsung kepada kita. Sehingga kita tidak boleh salah memahami rencana Tuhan. Amin. Yang mana yang direncanakan Tuhan bagi kita, dan yang mana yang Tuhan minta supaya kita mengimani dan kita meresponnya, maka itu penting kita pahami dari dalam Alkitab ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bahwa Tuhan merencanakan menyelamatkan kita, ya, saat ini adalah melalui apa? Melalui salib. Amin. Ya, bukan melalui yang lain. Melalui salib, ya. Melalui salib Kristus. Tetapi banyak orang yang tidak tahu konsekuensi daripada salib Kristus itu sebenarnya apa. Apa sebenarnya manfaat terbesar daripada salib Kristus bagi kita umat manusia. Nah, sehingga kalau hal ini, ya, kita tidak memahami dengan baik, ya, kita akan jatuh kepada berbagai ragam daripada Injil-Injil yang keliru. Ya, sehingga di awal ini, di bagian pertama ini, ya, sesi pertama ini, saya menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian Injil yang benar terlebih dahulu. Baru di sesi berikutnya nanti, ya, untuk minggu yang akan datang, saya akan menjelaskan, ya, Injil-Injil yang keliru itu apa saja. Jadi kita mulai dari hal yang benar dulu. Amin. Baru nanti kita lihat apa-apa saja yang salah. Ya, jadi jangan kita mulai lagi dari apa yang salah, baru kita cari yang benar. Kita mulai dari apa yang benar, baru kita mempelajari, memilah-milah apa sebetulnya yang keliru, sehingga kita bisa dengan kebenaran, keyakinan akan kebenaran, kita bisa menghindarkan, ya, hal-hal yang keliru dalam kehidupan kita. Amin, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, rencana Tuhan saat ini bagi kita adalah untuk menerima keselamatan melalui salib Kristus, bukan melalui hal yang lain. Banyak orang Kristen juga, banyak orang beragama Kristen juga masih meyakini bahwa dengan berbuat baik mereka akan diselamatkan. Nah, ini, tapi benarkah menurut Alkitab dengan berbuat baik akan diselamatkan? Ya, mereka percaya bahwa dengan melakukan misalnya perayaan-perayaan, upacara-upacara, ya, dan apa namanya, ketaatan-ketaatan yang mereka yakini bahwa itu adalah bentuk daripada ketaatan mereka untuk memenuhi kehendak Tuhan, dan mereka berharap dengan ketaatan-ketaatan itu mereka akan diselamatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita akan lihat bahwa saat ini Allah menghendaki agar manusia itu, ya,
percaya kepada pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus, bukan percaya kepada apa yang dikerjakan oleh masing-masing orang. Karena apa yang dikerjakan oleh masing-masing orang benar menurut pandangannya sendiri, bukan? Ya, yang benar yang saya lakukan belum tentu diakui oleh orang lain, karena orang lain mungkin berbuat baik menurut versi dia, kan? Ya, jadi kalau begitu di mana letak kebenaran itu yang sejati? Kalau begitu di mana kebenaran yang absolut itu? Kalau akhirnya ya bahwa tergantung pada masing-masing orang, ya, ukuran atau nilai daripada kebenaran yang kita maksudkan, yaitu kebenaran yang menyelamatkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita pertama membuka Alkitab kita dari Roma pasal 1. Ya, Roma pasal 1. Mari, dari Roma pasal 1, ayatnya yang ke-16 dan 17. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ya. Dikatakan firman Tuhan demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, ini perlu sedikit kita sesuaikan dulu terjemahan Alkitab yang pas sesuai dengan maksud Allah, ya, yaitu di dalam Alkitab King James Version, ya, Alkitab versi King James itu dikatakan, bukan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Betul, kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, tetapi bukan itu yang dikatakan sebenarnya. Dikatakan adalah sebab aku tidak malu akan Injil. Ya, aku tidak malu. Paulus tidak malu terhadap pemberitaan Injil itu sendiri. Ya, karena apa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi itu adalah powernya Tuhan, bukan kekuatan ya saudara dan saya, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tidak dikatakan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan berbuat baik. Tidak. Ya, jadi kita lihat ayat Alkitab itu mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan setiap orang yang percaya dan berbuat baik. Itu sudah penambahan-penambahan yang dibuat oleh manusia sekarang ini. Sehingga menyulitkan banyak orang untuk datang kepada keselamatan. Karena apa? Karena di dalam hal berbuat baik tadi sudah kita katakan bahwa dalam hal berbuat baik ini apa standarnya, apa patokannya, ya, apa ukurannya, ya. Nah, sehingga kita di sini fokus kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang bagaimana kita percaya. Amin. Bagaimana kita mengimani, bagaimana kita percaya kepada hal yang jelas disampaikan oleh Tuhan, ya, melalui firman-Nya, sehingga kita mengerti tentang ya Injil yang menyelamatkan atau berita kabar baik yang menyelamatkan itu adalah benar-benar disampaikan di dalam Alkitab itu, ya. Bukan abu-abu, tapi disampaikan dengan sangat jelas, clear, ya, di dalam Alkitab itu. Sehingga tidak akan ada nanti, ya, orang yang bisa berdalih bahwa dia tidak tahu kebenaran Injil itu yang sesungguhnya. Nah, tapi kita bertanya di sini, Bapak Ibu sekalian, dikatakan tadi bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Pertanyaannya, di mana letak kekuatan Allah di dalam Injil itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, di dalam Injil itu kekuatan Allah itu letaknya ada di mana? Apakah di perbuatan baik manusia itu, ataukah di dalam perbuatan baik Allah itu sendiri yang dinyatakan di dalam Injil itu? Ya, mari kita lihat di dalam ayatnya Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21. Mari kita lihat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21. Saya mulai membaca dari ayat 21.
Ya. Di sini judul perikopnya di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dikatakan apa? Manusia dibenarkan karena iman dan perbuatan. Apa itu dikatakan? Tidak. Ya, Paulus mengatakan, ya, sebagai rasul kita, rasul bangsa lain, Paulus mengatakan manusia dibenarkan karena iman. Nah, bagaimana? Bagaimana manusia dibenarkan karena iman itu? Ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Tanpa hukum Taurat, bukan dengan hukum Taurat, Bapak Ibu sekalian, ya. Bahwa hukum Taurat itu adalah menuntut perbuatan baik dari manusia, bukan? Ya. Tapi dikatakan sekarang kebenaran Allah adalah tanpa hukum Taurat. Disitulah letak daripada kekuatan Allah. Kenapa? Karena dulu Allah pernah menyatakan kebenarannya dengan ukuran hukum Taurat. Dulu kapan? Nah, ini penting, ya. Dulu kapan? Tentu saja tadi saya katakan bahwa pusat daripada keselamatan kita adalah iman kepada kematian Kristus, kepada salib Kristus. Karena di atas kayu salib itulah Yesus menyelesaikan segala tuntutan daripada hukum Taurat, bukan? Sehingga dikatakan, Yesus mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Jadi kapan digenapi hukum Taurat itu? Ya, di kayu salib. Waktu Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Disitulah dosa-dosa kita diampuni. Disitulah dosa-dosa kita ditebus. Bukan dosa-dosa kita ditebus di gereja. Bukan dosa-dosa kita ditebus ketika kita berdoa. Oh, tidak. Ya, bukan dosa kita ditebus ketika kita nangis-nangis atau berteriak-teriak dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Dosa-dosa kita ditebus adalah ketika Yesus Kristus menyatakan di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna. Ya, di situ dosa kita diampuni. Amin. Ya, di situ segala dosa kita diampuni. Sehingga, ya. Oke, kita lanjut ya. Ada feedback ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, ya, maaf, sedikit tadi ada terganggu ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Baik, jadi di ayat 21 tadi dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, ya, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Tidak dikatakan bagi semua orang yang percaya dan berbuat baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan mengurangi dan jangan menambahi. Ya, Injil, berita kabar baik yang begitu sederhana, ya, dikaruniakan oleh Allah, jangan menjadi rumit, dibuat oleh pemberita atau dibuat oleh yang mengaku percaya Yesus. Kenapa? Karena itu menyangkut jiwa orang, bisa binasa dalam akibat daripada pemberitaan yang keliru, bukan? Nah, jadi di sini dikatakan bahwa, ya, kebenaran Allah karena iman bagi semua orang yang percaya. Kebenaran Allah karena iman di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam perbuatan kita, ya, bukan di dalam usaha kita, bukan di dalam ketaatan kita. Karena kalau memang Bapak Ibu sekalian kita bisa menyangkal diri kita dari dosa, untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Kalau memang manusia itu bisa menyangkal dosa di dalam dirinya, tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Ya. Tetapi justru karena manusia itu adalah daging, ya, dan manusia itu tidak sanggup melakukan hukum Taurat, dan manusia itu hidup di bawah kuasa dosa dan maut, dan manusia itu sudah berdosa bahkan dari dalam kandungan dikatakan, ya, bahkan sudah mati. Dikatakan manusia itu karena dosa dan pelanggaran, maka
Bapak Ibu sekalian, sekarang kebenaran Allah lah yang satu-satunya menjadi penentu. Kebenaran Allah lah yang satu-satunya saat ini yang berlaku untuk manusia dapat diselamatkan. Tidak ada dari pihak manusia, tapi ini adalah murni daripada Allah sebagai pemberian yang cuma-cuma. Di mana dikatakan itu? Ya, kita lihat dulu di ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada tanpa kecuali dikatakan, ya, orang kecuali Yesus Kristus dulu, ya. Ketika dia datang sebagai manusia, dia adalah manusia yang tidak berdosa, ya. Bahkan dia dijadikan dosa karena kita yang berdosa, supaya di dalam tubuhnya, ya, semua dosa-dosa kita ditanggung dan disalibkan dan bahkan dikuburkan untuk selama-lamanya. Nah, jadi dalam posisi di mana semua orang yang berdosa dikatakan itu adalah orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, Paulus sudah mengatakan di pasal 3 ini ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Coba kita lihat ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 Roma 3 ini. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jawabannya apa? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa dia sudah menjadi lebih baik dari orang lain karena dia sudah melakukan serangkaian upacara-upacara keagamaan atau perbuatan-perbuatan baik keagamaan, ya, atau mungkin mempersembahkan kurban-kurban dan lain sebagainya. Mungkin mereka merasa sudah menjadi lebih baik dari manusia yang lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada yang punya kelebihan dalam hal perbuatan baik satupun di antara manusia. Karena itu di ayat 10 dikatakan, ayat 10 Roma 3 ini, seperti ada tertulis, ya, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Amin. Itu pernyataan Alkitab. Soal manusia merasa bahwa dirinya benar, yaitu pekerjaan daging. Tapi pekerjaan Roh Kudus mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, itu fakta yang kita lihat bahwa manusia itu sudah putus hubungan dengan Allah, sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga Bapak Ibu sekalian, manusia itu sudah berada di bawah hukuman, ya, sudah berada di bawah hukuman kebinasaan karena upah dosa adalah maut. Nah, tetapi ayatnya yang ke-24 pasal 3 ini menyatakan dengan jelas kepada kita. Ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Ya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Ya, karena perbuatan kita baik, karena kesetiaan kita, karena ketaatan kita, karena kita rajin pergi ke gereja, karena kita menyumbang gereja, karena kita banyak berdoa. Bapak Ibu sekalian, tidak. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Itu alasannya. Jadi satu-satunya berita kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus Yesus adalah kita percaya bahwa Yesus telah menebus kita dari segala dosa kita, ya, satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Bukan berkali-kali Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus tidak akan mati berkali-kali menghapus dosa. Hanya satu kali dia mengampuni semua dosa, ya. Secara total Yesus berkata sudah selesai. Ya, tapi banyak manusia sekarang ini mengatakan belum. Kita masih perlu meminta supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Dengan cara bagaimana? Ya, Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Amin. Ya. Jadi darah siapa lagi yang mau ditumpahkan? Padahal Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Nah, maka dikatakan Pauluslah yang mengungkapkan, ya, Rasul Pauluslah yang secara jelas mengungkapkan kebenaran itu menjadi Injil keselamatan saat ini, di mana setiap orang yang percaya dibenarkan di hadapan Allah, menjadi benar di hadapan Allah, ya, dan diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Hanya satu syaratnya, hanya karena percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itulah penebusan secara cuma-cuma, penebusan atas segala dosa kita, itu terlebih dahulu dilakukan oleh Allah melalui kematian anaknya yang tunggal Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan itu terjadi satu kali dan untuk selama-lamanya. Mari kita lihat dulu di Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Ya. Roma 6 ayatnya yang ke-10. Roma 6 ayat 10 mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian siapa? Ini konteksnya adalah kematian Yesus Kristus, ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? Bukan berkali-kali, satu kali. Untuk berapa lama? Dan untuk selama-lamanya. Amin. Apakah Yesus mati untuk selama-lamanya? Tidak. Karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi apa maksudnya? Kematiannya untuk mengampuni dosa, kematiannya terhadap pengampunan akan dosa itu terjadi hanya satu kali. Dan manfaat daripada kematiannya itu berlaku untuk selama-lamanya, ya, yaitu penebusan segala dosa lunas dibayar. Amin. Makanya di bagian lain Alkitab dikatakan bahwa kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian. Jadi karena itulah kita lihat di sini bahwa Injil itu, berita tentang keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah fokus kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bukan yang lain. Bukan upacara-upacara yang lain. Bukan perbuatan-perbuatan yang lain. Apalagi hal itu berkaitan dengan perbuatan yang dituntut oleh hukum Taurat, ya. Jauh dari anggapan, ya, bahwa hal itu adalah menjadi jalan keselamatan saat ini karena menuntut perbuatan-perbuatan. Jauh. Dari mana kita tahu? Kita lihat di ayatnya yang ke-14 Roma pasalnya yang ke-6 itu, ya. Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14 dikatakan, ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh apa? Oleh dosa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Kita, dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita, amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Kenapa? Karena dosa itu sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus 2000 tahun yang lalu pada saat dia, setelah dia mati di dalam daging, ya, di dalam tubuh manusiawinya, kemudian dia dikuburkan, dan disitulah juga segala dosa kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi dia bangkit, ya, dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dia bangkit dan naik ke surga dan hidup untuk selama-lamanya, dipermuliakan di surga yang kekal. Dan itu adalah kesatuan kita dengan Kristus karena iman. Amin. Saat ini itu adalah merupakan pengalaman kita bersama di dalam Kristus karena iman kepada apa yang dilakukannya. Bukan karena iman kepada apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, itu sangat keliru, ya. Kalau saat ini ada orang yang berpikir bahwa, ya, bahwa saat ini, ya, saya tidak bisa melihat semuanya karena sudah ada 2 layar di
karena kita sekarang sudah ada berkumpul di sini ada 28 orang ya. Jadi saya tadi mohon maaf tadi saya rapikan dulu supaya tidak terdistract ya dengan suara kita. Lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita lihat tadi bahwa dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena apa? Bapak Ibu sekalian, karena kita bisa menyangkal diri kita dari dosa, ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita memikul salib. Apa karena itu dikatakan? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Amin. Tetapi di bawah kasih karunia. Ya. Jadi antara hukum Taurat dengan kasih karunia ini, disitulah letak daripada pengertian orang sebenarnya tentang Injil itu jelas apa tidak. Ya. Keliru atau benar. Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat luar biasa. Karena pengertian kita tentang bahwa kita ini hidup di bawah kasih karunia Allah itu adalah berfokus kepada apa yang dilakukan oleh Kristus, bukan apa yang kita lakukan. Ya. Bukan apa yang kita perbuat Bapak Ibu sekalian, tapi apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus benar-benar itu adalah merupakan totalitas daripada keberadaan kita di hadapan Allah Bapa di surga, karena kita sudah di dalam Kristus. Jadi Allah melihat kita bukan di dalam diri kita sendiri, tapi Allah melihat kita di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang sempurna, yang sudah menyelesaikan semua halangan hambatan yang menjauhkan kita dari Allah. Semuanya itu disempurnakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan itu adalah merupakan pengorbanan yang sempurna yang telah dikaruniakan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Sekarang kita dikatakan sudah menjadi orang benar. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sangat sesuatu berkat yang sangat luar biasa. Sehingga saya mengajak kita lagi untuk melihat di dalam sedikit lagi ya di Roma pasal 7 ayatnya yang ke-6. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-6. Roma pasal 7 ayat 6 dikatakan di situ ya. Tetapi sekarang, amin. Tetapi sekarang ini berbicara saat ini, sesudah Kristus menyelesaikan, menghapuskan, menebus dan mengampuni segala dosa kita dengan korban darahnya di atas kayu salib, maka dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Amin. Ya, telah dibebaskan dari hukum Taurat. Bapak Ibu sekalian, betapa banyaknya orang saat ini yang masih menempatkan dirinya di bawah hukum Taurat. Ya. Banyaknya orang saat ini menempatkan kehidupannya di bawah perintah-perintah daripada hukum Taurat, sehingga mereka masih tetap hidup di bawah kuasa dosa. Kenapa? Di bawah kuasa dosa. Karena Paulus mengatakan sebab hukum Taurat adalah kuasa dosa. Ya. Dan kuasa itu sebenarnya sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa kita mau lagi diperbudak? Kenapa kita mau lagi diperhamba kembali kepada kehidupan yang lama? Padahal kita saat ini sudah berada di dalam kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan pencampuran-pencampuran ini, ya, dicampur adukan antara kasih karunia Allah dengan hukum Taurat, itulah yang menyebabkan beragam Injil yang keliru tersebar di mana-mana saat ini. Di mana? Di dalam gereja-gereja, ya. Di dalam kekristenan saat ini, Injil yang keliru itu bertebaran, ya, sehingga banyak orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi mereka masih menyebut diri mereka adalah orang yang berdosa. Itu contohnya, ya. Dan bahkan, ya, banyak juga yang mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ya, yang menyatakan bahwa
orang-orang yang percaya pada Yesus itu adalah sekaligus saat ini menjadi orang-orang yang berdosa. Coba kita berpikir Bapak Ibu sekalian. Upah dosa adalah maut. Kalau kita menyatakan dan kita lebih suka mengatakan bahwa diri kita adalah orang berdosa, bukankah itu akan mempengaruhi seluruh tingkah laku kita juga? Karena apa? Karena kita telah menyatakan posisi kita di posisi yang salah. Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah perlombaan yang paling penting bagi setiap orang yang ingin menang adalah dia harus tahu posisinya. Amin. Jangan sampai salah posisinya. Nah, kita ini sekarang berlomba untuk menang terhadap dosa. Kita ini berlomba supaya menang terhadap dosa. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Posisi kita di dalam Kristus Yesuslah yang menjadikan kita menjadi pemenang. Amin. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Amin. Ya, kalau berdasarkan apa yang kita lakukan, tidak mungkin kita bisa menjadi pemenang. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita yang fana ini, di dalam tubuh kita yang fana ini ada suatu tabiat dosa, yang menjauhkan kita dari kebenaran Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, karena itulah Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 itu, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus yang tidak hidup menurut daging, tetapi yang hidup menurut roh. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya mengajak kita melihat lagi di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Barangkali Bapak Ibu sudah berpuluh-puluh kali mendengarkan atau barangkali sudah menghafal mati ayat ini. Ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Dikatakan di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yang sebetulnya lebih tepatnya adalah sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. True faith. Melalui iman. Jadi bukan oleh iman. Kenapa? Karena iman kita itu bisa juga naik turun kan? Bisa juga kadang kuat imannya, kadang juga bisa lemah. Tetapi melalui iman, ketika kita percaya, ketika kita merespon pertama kali kasih karunia Allah, yaitu di mana kita percaya bahwa segala dosa kita telah diampuni, segala dosa kita telah ditebus oleh Kristus, bahwa kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, bahwa kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah iman kita yang diperhitungkan oleh Allah yang menyelamatkan kita. Karena kasih karunia itu bisa masuk, kasih karunia Allah itu bisa tersampaikan, bisa tersalurkan, bisa masuk ke dalam kehidupan kita adalah ketika kita merespon dengan iman, yaitu pekerjaan Kristus yang sudah selesai mengampuni segala dosa kita. Nah, maka dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, inilah saat ini problem di dalam kekristenan. Selalu mereka ingin masuk surga karena perbuatan-perbuatan mereka yang baik. Tidak akan mungkin. Jangan merasa diri bahwa terlalu yakin dengan perbuatan baik, bahwa itu akan menyelamatkan. Karena orang Israel telah diuji melalui hukum-hukum Allah yang diberikan kepada mereka, selama ratusan tahun mereka hidup di bawah hukum Taurat dengan sistem perbuatan baik. Toh akhirnya Allah mengatakan mereka semuanya gagal. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan akhirnya Allah memberikan solusi yang terbaik. Allah memberikan jalan keluar yang terbaik,
ya, yaitu pemberian Allah. Amin. Jadi keselamatan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Dan inilah yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di dunia ini saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, pemberitaan tentang ya kasih karunia Allah, di mana keselamatan diberikan oleh Allah sebagai pemberian yang cuma-cuma bagi semua umat manusia, inilah kebutuhan yang paling mendasar atau kebutuhan yang paling penting untuk dimiliki oleh semua umat manusia saat ini. Karena ini menyangkut kepada pengorbanan anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, di atas kayu salib, di mana dia menyatakan kasih Allah yang sempurna, dan itu diberikan saat ini secara cuma-cuma kepada manusia. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, maka di ayat 9 dikatakan di situ, itu apa itu keselamatan itu? Itu dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa ada peringatan jangan ada orang yang memegahkan diri? Karena memang manusia ya itu di dalam kedagingan itu memiliki kecenderungan untuk menjadi bersombong diri, menjadi merasa bangga dengan dirinya. Nah, itu ya, kalau manusia itu masih berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang baik di hadapan Allah karena usahanya sendiri, maka dia tergolong menjadi orang yang sombong diri di hadapan Tuhan. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Allah mengatakan, kasih karunia Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kenapa? Karena sama seperti Kristus telah merendahkan dirinya, ya, sama seperti Kristus telah merendahkan hatinya, maka Bapak Ibu Saudara, kita pun merendahkan hati kita di hadapan Allah, bahwa semua yang kita terima daripadanya, kebaikan Allah, ya, bahwa keselamatan kita terima 100% itu adalah karena kebaikan Tuhan kepada kita. Tidak ada andil kita, tidak ada usaha kita, tidak ada kebaikan kita, tetapi semuanya semata-mata adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah, kebenaran inilah Bapak Ibu sekalian, kebenaran Injil kasih karunia inilah yang dimeteraikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, bersama dengan Roh Kudus yang memeteraikan kita untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang kekal. Mari kita lihat di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ayat 13 dan 14 saya membaca. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya. Tidak dikatakan ketika kamu percaya dan berbuat baik. Tidak ada dikatakan begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kamu percaya, percaya kepada apa? Percaya kepada Injil keselamatan, ya. Dan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini adalah pekerjaan Allah yang langsung dilakukan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, sudah tinggal di dalam kehidupan kita, sudah tinggal di dalam hati kita, dan itu sifatnya permanen. Amin. Ya. Banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan itu, ya, Tuhan itu tinggal di dalam diri kita, ya, sejauh kita melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan pergi dari kehidupan kita. Di mana itu dikatakan, Bapak Ibu sekalian? Itu bukan Injil yang benar, itu Injil yang keliru, ya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa artinya meterai, Bapak Ibu sekalian? Itu adalah pengesahan, penetapan daripada Allah atas kehidupan kita, bahwa kita ini benar-benar adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan sempurna oleh darah Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus. Amin. Ya, kita disatukan dengan kehidupan Kristus yang kekal, sehingga Roh Kudus itu
berdiam tetap juga di dalam kehidupan kita. Maka di ayat 14-nya dikatakan, ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya, bukan sebagian. Amin. Sampai kita memperoleh, mendapatkan, ya, mengalami seluruhnya. Seluruhnya apa? Seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk memuji, ya, seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kapan ini akan terjadi dengan sempurna? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan pada saat kedatangannya yang rahasia. Amin. Sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menjamin keselamatan kita. Amin. Itulah Injil yang benar. Itulah Injil keselamatan. Itulah Injil berita kabar baik yang menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Daripada banyak orang saat ini memberitakan Injil, ya, tetapi tidak ada jaminan yang kekal, tapi hanya sekedar untuk memberitahu bahwa Yesus baik, Yesus mengasihimu, dan karena itu lakukanlah apa kehendaknya, apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ya, di agama-agama lain juga sama juga pandangannya seperti itu, bahwa dengan ketaatan-ketaatan itulah yang menjadikan seseorang mendapat jaminan, ya, perkenanan dari Tuhan. Tapi menurut Injil kasih karunia Allah tidak. Perkenanan Tuhan kepada kita adalah karena kita percaya kepada pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Bukan pada pekerjaan kita, bukan pada ketaatan kita, tetapi terletak pada ketaatan anak Allah yang tunggal di atas kayu salib, ya, yang mengerjakan semuanya, ya, yang telah menebus kita dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, yang telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, dan bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disitulah kita lihat garansi, ya, garansi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui berita Injil keselamatan yang benar-benar benar. Amin. Ya, melalui Injil kasih karunia yang benar-benar benar. Tidak akan bisa digoyahkan dan tidak akan bisa, ya, Bapak Ibu Saudara, akan berkurang atau tidak akan bisa digerus oleh keadaan situasi apapun, ya, di dalam kehidupan kita ini. Persoalan apapun tidak mungkin bisa mengalahkan apa yang sudah dicapai oleh Kristus di atas kayu salib, yaitu kemenangannya terhadap dosa yang sudah dikaruniakan bagi kita sebagai kekuatan yang besar bagi kita menjalani kehidupan ini. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membaca satu bagian ayat yang terakhir, ya, di dalam pemaparan saya ini, sebelum kita masuk pada acara diskusi kita atau acara sharing berbagi pengalaman di sesi yang kedua nanti. Maka saya mengajak kita untuk membuka di dalam Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima. Mari kita lihat Bapak Ibu, ya. Roma pasalnya yang kelima, saya akan membaca dari ayat 1 dulu, ya. Roma pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Roma 5 ayat 1. Mana tadi? Ya, Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Ya. Sebab itu, sebab apa Bapak Ibu sekalian? Sebab karena kemurahan hati Allah kepada kita melalui pengorbanannya, penebusan kematiannya di atas kayu salib. Sebab itu, ya, kita yang telah dibenarkan karena iman. Amin. Kita yang telah dibenarkan, kita yang menjadi benar. Tadinya kita bukanlah orang benar, ya, tetapi sekarang kita menjadi orang benar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kita bukanlah orang yang benar. Kita adalah orang yang berdosa dari sononya.
Ya, dari sononya mana? Dari sononya mana? Dari sononya di mana kita adalah keturunan daripada Adam yang berdosa. Itu pada dasarnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang telah dibenarkan karena iman. Kita menjadi benar. Benar karena apa? Karena iman, ya. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Sekarang kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Ya. Manusia dengan manusia bisa saja kita mempunyai perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dengan lingkungan, ya Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita terjadi kepada kita hal-hal yang tidak menyenangkan atau bahkan yang mengecewakan. Bisa saja terjadi. Tetapi dengan Allah kita sekarang mempunyai damai sejahtera. Amin. Kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera Allah ini kita peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam Kristus Yesus kita dalam hidup damai sejahteranya yang sempurna. Amin. Dunia ini tidak bisa mengambil itu. Iblis tidak bisa mengambil itu dari kita, ya. Situasi-situasi dunia yang kacau tidak bisa menjauhkan atau menenggelamkan kita dari damai sejahtera Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita bersama dengan Kristus Yesus. Karena apa? Karena damai sejahtera kita itu adalah damai sejahtera yang kekal, ya. Nah, maka dikatakan situ, ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita baca di ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu. Akan tetapi ayat 8 Roma pasal 5 ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan ini? Apakah sekarang kita masih berdosa? Kita yang sudah di dalam Kristus adalah orang berdosa? Apakah bisa dosa masuk di dalam Kristus? Posisi kita sekarang adalah posisi yang kudus di dalam Kristus, karena Kristus adalah kudus. Amin. Sebab kita sudah diampuni dari segala dosa kita. Sebab kita sudah dibenarkan dan kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Maka di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam diri kita sendiri, di dalam Kristus Yesus dikatakan bahwa kita bukan lagi disebut orang berdosa. Tetapi orang apa? Kita sekarang adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Apa itu karena perbuatan kita? Tidak. Amin. Apa itu karena kebaikan kita? Tidak. Apa itu karena hasil usaha kita? Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, semuanya dikerjakan oleh Kristus, semata-mata dikaruniakan kepada kita melalui iman. Itulah kasih karunia yang menjadikan kita berharga di mata Tuhan, ya. Menjadikan kita anak-anak Tuhan, menjadikan kita pewaris surga, dan menjadikan kita anggota tubuh Kristus yang kekal. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mengerti apakah kasih Allah yang terbaik dan yang termahal dan yang paling di atas segalanya, yang paling mulia. Bapak Ibu sekalian, adalah karena kita tahu bahwa Kristus telah mengaruniakan kepada kita melalui darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, diberikan kepada kita kasih karunia, yaitu pengampunan segala dosa kita, sehingga sekarang kita memiliki kepastian keselamatan. Di ayat 9 dikatakan, ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Amin. Bukan belum dibenarkan, sudah jadi benar. Oleh apa? Oleh darahnya. Oleh darah siapa? Oleh darah Kristus, ya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan dari hukuman yang disediakan oleh Allah bagi orang berdosa. Kita pasti selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan mudah-mudahan
atau melihat nantilah itu, ya kan? Dikatakan begitu. Ya tergantung perbuatan kita, ya tergantung iman seseorang katanya. Itu bukan Injil yang benar. Itu adalah Injil yang mengacaukan ya pikiran orang dan yang menjauhkan orang dari keselamatan. Injil saat ini adalah berita tentang kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus satu kali untuk selama-lamanya, karena Yesus telah membayar dengan lunas dan semua dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib. Itu Injil yang benar. Ya. Bukan Injil yang benar adalah percaya Yesus, lakukan ini, lakukan itu, kerjakan ini, jangan begini, jangan begitu. Tidak ada orang yang selamat dengan itu. Ya. Tidak ada orang yang diselamatkan dengan perintah-perintah jangan ini, jangan itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu dan sebagainya. Perbuatan itu hukum Taurat namanya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita memiliki ya kepastian keselamatan kita dari murka Allah, dari hukuman Allah yang akan datang. Maka di ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan bukan hanya ayatnya yang ke-10 maksud saya, mohon maaf, ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru itu adalah musuh. Kapan kita menjadi seteru Kristus, Bapak Ibu? Kapan kita menjadi seteru musuh daripada Allah? Ketika kita masih berdosa. Sekarang kita bukan orang berdosa lagi, maka kita adalah anak-anak Tuhan, bukan seterunya, bukan musuhnya. Ya, kita adalah sahabat Allah. Ya, kita adalah anggota keluarga Allah yang kekal. Bahkan kita adalah anggota tubuhnya yang kekal. Amin. Ya, sehingga dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru dulu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pasti diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita harus memberitakan berita yang benar ya di dalam iman Kristen kita, supaya berita yang benar ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Iya. Kita harus menghindarkan diri kita dari orang-orang atau kelompok orang yang menjadi penyesat. Mungkin mereka sadar atau tidak sadar. Ya, mungkin mereka menyadari itu atau tidak menyadari. Tetapi kekeliruan itu adalah merupakan tanggung jawab daripada setiap orang, karena Alkitab sudah memberikan penjelasan yang sempurna, yang sedemikian jelas tentang Injil keselamatan, ya, tentang berita keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah berkorban, mati, dan nyawanya diserahkan untuk menebus kita dari segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, karena itu malam hari ini ya, saya mengajak kita untuk lebih fokus lagi untuk memikirkan tentang Injil yang benar, sehingga kita bisa membedakan Injil-Injil yang keliru apabila kita mendengarkan dari orang lain, atau apabila kita membaca ya dari tulisan-tulisan atau dari buku-buku atau apapun itu ya, atau kita membaca di internet dan lain sebagainya. Kita bisa menyeleksi, kita bisa menentukan, dan kita bisa memilih apa yang benar, yang berkenan di hadapan Allah, sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang berdampak kepada pekerjaan Tuhan. Amin. Dan kita bukan menjadi bagian dari penyesat, ya, dan kita bukan menjadi bagian daripada pekerja-pekerja curang, dan kita bukan menjadi bagian daripada malaikat yang menyamar seperti malaikat terang, ya. Kelompok orang-orang yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka adalah orang-orang yang menyamar seperti malaikat terang, ya. Tetapi kita semua adalah menjadi pekerja-pekerja daripada Tuhan, ya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan kebenaran yang sempurna, yaitu kasih karunia-Nya yang sudah kita terima daripada Tuhan.
Dan itu semuanya untuk memuliakan Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita syukuri semuanya ini. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebenaran yang sudah kita terima ini dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita ajak semua orang untuk menerima kebenaran kasih karunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, malam hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan pencerahan daripada Tuhan, pencerahan daripada kebenaran firman Tuhan tentang kasih karunia-Mu yang murni bagi kami semua dan bahkan bagi semua orang, supaya di dalam pemberitaan kami, di dalam kesaksian kami sebagai pengikut Kristus, itu menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan menyesatkan orang lain, tetapi memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus dan bermanfaat membawa kebaikan bagi semua orang yang bersama-sama bergabung dengan kami di dalam melakukan pekerjaan pemberitaan Injil kasih karunia Allah di dalam rencana Tuhan sesuai dengan apa yang Kau firmankan di dalam Alkitab ini. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati mereka diteguhkan semuanya melalui Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam setiap hati orang yang percaya, bahwa kami tahu ya Bapa, Tuhan telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut, supaya kami berbuah hidup benar bagi Allah dan bagi sesama kami manusia. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ria yang akan menjadi moderator bagi kita malam hari ini untuk memandu kita di sesi berikutnya, yaitu tanya jawab atau berbagi pengalaman, sharing, ya, berbagi pengalaman kita satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam kudus buat kita semuanya. Shalom. Baik. Ya, Shalom. silakan Ibu. Ya, terima kasih juga semua. Ya, terima kasih juga semua saudara-saudara kami yang ada mengikuti live streaming dari Facebook. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Makasih Pak Charles.